Kabut turun tanpa suara, seperti tirai yang ditarik perlahan oleh tangan tak terlihat. Dunia menyempit, tinggal lingkaran kecil di sekitar mereka. Sementara di luar itu hanya ada putih pekat yang menelan arah. Narasi. Ketika kabut datang, bukan mata yang dibutakan, melainkan niat. Makhluk penjaga timur merunduk. Tubuhnya berubah, sisik cahaya yang biasanya keras kini melunak, memanjang, menyatu. Dalam hitungan detik, wujudnya beralih menjadi kendaraan hidup, rangka organik berkilau, punggungnya membentuk pelana cahaya yang berdenyut sirama dengan napas Putri Ara. Ia tidak berbicara, ia memanggil. Putri Ara melangkah naik. Begitu telapak kakinya menyentuh punggung makhluk itu, hutan seakan menghela napas panjang mengenali ikatan lama yang terbangun kembali. Jaka Wirang menyentuh tanah, membuat simbol pelindung dengan ujung tombaknya. Kita masuk wilayah kenangan, katanya. Apapun yang muncul, jangan dipercaya sepenuhnya. Mereka bergerak, kabut terbelah bukan oleh kecepatan, melainkan oleh keputusan. Setiap langkah membawa kilasan. Peperangan lama, riakan penjaga, langit yang pecah oleh api segel. Bayangan-bayangan itu mencoba merapat, seolah ingin menempel pada ingatan mereka. Narasi, ada musuh yang bisa ditebas. Ada pula yang hanya ingin kamu mengingat siapa dirimu dulu. Suara anak kecil terdengar. Ara. Putri Ara menegang sesaat. Ia tidak menoleh. Makhluk penjaga timur menggeram rendah, peringatan, bukan ancaman. Kabut di sisi kanan mereka berputar, membentuk sosok kecil dengan wajah yang terlalu dikenalnya. Dirinya sendiri, versi yang belum memilih jalan ini. Kalau kamu pergi sekarang, kata sosok itu lembut, semua ini tak perlu terjadi. Putri Ara menutup mata, lalu membuka kembali, kini tatapannya bening, mantap. Kalau aku pergi, jawabnya pelan, semua ini akan terulang. Ia mengulurkan tangan, menyentuh bayangan itu. Sosok kecil tersebut tersenyum lalu hancur menjadi cahaya yang terserap kembali ke kabut. Narasi. Kedewasaan bukan saat kita berhenti takut, melainkan saat kita memilih meski takut. Kabut mulai menipis. Di depan mereka, tanah terbuka lebar, sebuah dataran hitam dengan lingkaran run raksasa terukir di permukaannya. Di tengah lingkaran itu, menara hitam kini berdiri sepenuhnya, menjulang, reta-reta oleh cahaya merah dari dalam. Dan di puncaknya, siluet seseorang berdiri menunggu. Tidak mengancam, tidak bersembunyi, seolah berkata, akhir ini memang untuk mereka. Makhluk penjaga timur berhenti. Putri Ara menarik napas panjang. Langkah berikutnya akan memutus satu arah atau melahirkan yang jauh lebih gelap. Ia maju. Tanah bergetar pelan saat Putri Ara melangkah melewati batas lingkaran run. Getaran itu bukan amarah melainkan pengakuan. Menara hitam merespons, retakan di tubuhnya menyala seperti urat nadi yang baru dibangunkan. Narasi, tidak semua gerbang dijaga pedang. Beberapa hanya terbuka untuk mereka yang berani masuk tanpa jaminan pulang. Siluet di puncak menara akhirnya bergerak. Ia turun bukan melalui tangga, melainkan meluncur di udara, seolah gravitasi telah menandatangani perjanjian dengannya. Ketika kakinya menyentuh tanah, run-run meredup. Satu persatu, wajah itu terungkap, bukan musuh asing, bukan pula makhluk kegelapan. Ia adalah penjaga keenam yang seharusnya telah gugur puluhan siklus lalu. Jaka Wirang spontan mengangkat tombaknya. Mustahil, penjaga keenam tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah lama menunggu. Mustahil hanya kata untuk mereka yang belum melihat seluruh pola. Ia menatap Putri Ara, lama, terlalu lama. Kau tumbuh lebih cepat dari yang kuprediksi. Putri Ara tidak menjawab. Ia merasakan sesuatu yang lebih mengganggu daripada ancaman. Kesedihan. Aura pria itu bukan jahat melainkan retak. Narasi. Yang paling berbahaya bukan mereka yang ingin menghancurkan dunia, tapi mereka yang percaya dunia ini sudah salah sejak awal. Penjaga keenam mengangkat tangannya. Dari tanah, muncul bayangan 6 sosok para penjaga lama, masing-masing dengan ciri kekuatan yang pernah menjaga keseimbangan. Namun satu bayangan kosong. Ada tempat yang tak terisi, kata Jaka Wirang pelan. Penjaga ketujuh, penjaga keenam mengangguk, dan di sanalah semuanya runtuh. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara mengeras. Segel tidak rusak karena pengkhianatan, lanjutnya.
Tapi karena ketakutan untuk memilih pengganti, Putri Ara akhirnya bersuara. Suaranya tenang, namun menggema. Kau ingin aku mengisi tempat itu? Bukan pertanyaan. Penjaga keenam tersenyum kali ini pahit. Aku ingin kau melampauinya. Langit di atas mereka pecah oleh kilat merah. Menara hitam berdenyut keras, seperti jantung yang dipaksa berdetak terlalu cepat. Narasi. Saat pilihan datang, tidak ada jalan netral. Diam pun adalah keputusan. Makhluk penjaga timur melangkah ke samping Putri Ara. Cahaya tubuhnya meredup, seolah siap dikorbankan. Penjaga keenam mengangkat kedua tangan. Pilih, Putri Ara, menjadi penjaga, atau menjadi akhir dari sistem yang membutuhkannya. Run di tanah mulai berputar. Waktu seakan menahan napas. Dan di kejauhan sesuatu yang jauh lebih tua mulai terbangun. Putri Ara menutup mata dan melangkah maju.